membongkar rencana busuk oposisi untuk melemahkan ekonomi Republik Indonesia. Dilansir dari siwut.com, ditulis oleh Nia Ali. Tanpa kita sadari, musuh utama di balik ganasnya pandemi corona adalah oposisi pemerintah. Cara-cara yang mereka pakai di balik demokrasi nyatanya hanya untuk memuluskan niat jahat mereka. Tidak ada sedikit pun rasa simpati yang ditunjukkan pada rakyat, tenaga medis, relawan, apalagi pemerintah yang tengah berjuang melawan corona. Ingin ekonomi kita hancur lewat segala cara. Orang-orang seperti DKI 1, mantan Wapres, Tengku Zul, Said Didu, putra mahkota Cikes, Refli Harun seakan menjadi pematik agar kepercayaan pada pemerintah turun. Saat awal pandemi ini, mereka beramai-ramai menuntut lockdown. Tujuannya apa? Bukan untuk memutus rantai penyebaran corona tertentu, karena putra mahkota Cikes sempat mengadakan kongres partai. Begitu juga DKI 1 yang sempat mengumpulkan ormas seibu kota, dan pembatasan transport dengan dalih efek kejut. Nyatanya, lockdown yang mereka tuntut tidak lain untuk melemahkan ekonomi kita. Bayangkan, di tengah ekonomi negara yang menurun, pemerintah dituntut memberi makan ratusan juta rakyat. Negara bisa jatuh ke lubang resesi lebih cepat, apalagi posisi negara kepulauan yang membutuhkan logistik yang tidak sedikit. Sudah rakyat yang bekerja harian terancam kelaparan, ekonomi negara hancur. Akhirnya slogan Said Didu, saatnya ganti pemimpin, yang akan dipakai menumbangkan Jokowi. Jahat betul mereka ini, tapi bukan Jokowi namanya. Kalau tak mengenal akal-akalan oposisi, dengan cepat ia mengganti lockdown dengan PSBB yang memungkinkan pekerja harian masih bisa mencari nafkah. Pemerintah juga tak perlu menjamin kebutuhan semua rakyat, kecuali yang benar-benar miskin. Kemudian diikuti kebijakan penyaluran anggaran 400 triliun lebih termasuk mensubsidi listrik dan menstimulus rakyat dan pengusaha mikro. Ekonomi kita akhirnya berhasil diselamatkan. Belakangan kebijakan Jokowi juga disambut sentimen positif pasar. Rupiah kembali menguat tajam hingga bisa menyelamatkan angkanya dari hampir 17.000 kembali ke angka 14 ribuan. Ini pencapaian yang luar biasa. Negara ini harus diselamatkan baik dari pandemi corona maupun dari kejatuhan ekonomi. Skenario busuk oposisi selanjutnya dengan memprovokasi RUU Omnibus Law. Padahal kita tahu di dalamnya bertujuan menumbuhkan investasi dalam negeri. Arief Poyuono sebelum adanya wabah sudah membuat video provokasi Indonesia memanggil untuk menghalangi RUU ini. Ditambah lagi keinginan kuat Said Iqbal sebagai presiden buruh untuk demo besar-besaran tanggal 30 April. Untungnya Jokowi gerak cepat membaca situasi dengan memanggil Said Iqbal dan menyatakan dengan tegas menunda pembahasan RUU Omnibus Law. Rencana demo berhasil digagalkan. Kini oposisi bermain isu TKA Cina yang masih diperbolehkan masuk. Padahal inilah kekuatan ekonomi negara kita, dan Cina sebagai mitra terbesar dalam investasi. Kedatangan para TKA kaitannya dengan pengerjaan baterai di Sulawesi. Ini akan menjadi energi terbesar di masa mendatang setelah era minyak berakhir. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar dan tentunya menjadi kekuatan ekonomi terbesar. Maka tak heran oposisi berteriak keras menolak TKA Cina yang pada dasarnya telah mengikuti prosedur yang berlaku. Tentunya pemerintah melakukan ini semua untuk menyelamatkan kita. Setelah isu TKA Cina belakangan kita diberi berita pemerintah untuk mencetak mata uang ratusan triliun. Rencana terjahat meski dibalut kata-kata halus untuk menyelamatkan daya beli. Kenapa harus mencetak 600 triliun? Apakah mereka tidak belajar mengenai inflasi? Apa dipikir rakyat Indonesia bodoh? Justru, kalau pemerintah itu dilakukan, yang ada mata uang kita tak ada harganya. Sudah banyak PHK, daya beli rendah, ditambah mata uang beredar terlampau tinggi, hingga menumbangkan rupiah di hadapan dolar, dan akhirnya membuat harga barang melambung tinggi. Ini kan jahat sekali namanya. Untungnya pemerintah Jokowi tak sekonyol yang mereka kira. Jokowi bekerja dengan dua tujuan,
menyelamatkan negara dari corona, sekaligus memulihkan ekonomi kita. Makanya permintaan mencetak uang jelas diabaikan, termasuk membiarkan TKA untuk tetap bekerja dengan tentunya mempertimbangkan aspek kesehatan, tapi bertujuan mendorong ekonomi kita. Apa yang dikatakan Anies sebagai DKI 1, kalau pekerjaan bisa dicari, tapi nyawa tak bisa diganti. Memang benar, tapi juga salah. Salahnya adalah kalau terus-terusan PSBB dilakukan tanpa pemberian stimulus ke pengusaha mikro yang ada PHK massal di mana-mana. Mungkin warganya tak meninggal karena corona, tapi mati perlahan akibat kelaparan. Apalagi dengan banyaknya PHK jelas menambah banyak jumlah warga miskin, padahal mereka tak tercatat sebagai penerima bantuan. Terus, gimana keberpihakannya? Akhirnya kini kita tahu rencana para oposisi jahat untuk menjungkalkan ekonomi negara. Makanya, Refli Harun sesumbar kaum intelek pasti mengkritik pemerintah. Padahal otaknya jauh di bawah Erick Thohir. Semoga Jokowi dan jajarannya bisa memenangkan pertarungan utama di balik corona. Kita semua yakin Tuhan masih sayang dengan rakyat Indonesia.